لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله وصدق رسوله. Hadirin jamaah sekalian, para asatidzah, sesepuh tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah sampai malam ini kita semua masih Allah berikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam dan juga nikmat lainnya, sehingga kita bisa hadir dalam pengajian kita malam hari ini. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjutkan bacaan kita dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa'lam anna unwana as-sa'adati ay yuwaffiqallahu al-'abda lil 'amali shalihi fi hayatihi wa yuyassarahu lahu. Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya ini memberikan satu wejangan kepada kita. Wa'lam, dan ketahuilah, anna unwana sa'adati, sesungguhnya tanda kebahagiaan seseorang. Tanda seseorang itu mendapatkan satu kebahagiaan, ayyuwafiqallahu al-'abda lil 'amali shalihi fi hayatihi. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada hambanya. Ketika Allah memberikan taufik kepada hambanya, taufik untuk apa? Lil amalil shalihi fi hayatihi, berbuat amal baik, amal soleh fi hayatihi, dalam kehidupannya. Kita seringkali menganggap kebahagiaan itu dari hal-hal yang sepele. Orang yang bahagia, orang yang rumahnya gede. Orang bahagia itu orang yang habis gusuran. Ada suami istri keluar, masuk ke tempat belanja Alfamidi ke Alfamart, Indomart, yang lakinya ganteng, yang perempuannya itu cantik. Masuk ke dalam Alfamidi, tempat belanja, dia ambil semua barang tuh banyak bener, sampai didorong, makin dorongan. Begitu dia mau bayar, kita liatin aja. Begitu mau bayar, bayarnya kagak pakai duit. Pakai apa? Kartu doang, tinggal gesek doang. Sret. Dibungkusin, dia keluar dah tuh. Pas keluar naik mobil, mobilnya mobil mewah. Dalam hati kita bahagia banget itu orang. Kata kita bahagia model kayak begitu tuh. Kalau kita, pandangan kita bahagia modelnya kayak begitu, sempit. Itu sempit. Karena boleh jadi secara dunia kelihatannya bahagia, tapi di akhirat belum tentu. Maka kata Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya, bahagia itu tandanya adalah, salah satu tandanya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang hamba untuk berbuat baik. Itu bahagia. Mungkin kita pernah ngerasa ketika kita bisa nolong orang lain, akhirnya orang lain senang. Kita ngerasa senang juga, ikut senang gitu. Nah, bahagia sesungguhnya itu. Maka begini hadirin maskan, dulu saya nggak paham. Orang tua saya itu kalau misalnya kemana-mana, di mobil itu ada pompa. Pompa yang nyolokinnya ke colokan yang aki itu, yang bakal rokok deh. Itu buat mompa ban. Itu beberapa tahun yang lalu ban mobil baru ganti. Saya bilang sama orang tua saya, lah ini emang pompa makin dibawa apa, ribet-ribet banget begitu. Bawa aja, ntar pasti kepake dah. Katanya di jalanan, di jalanan ini ada orang lagi dorong motor. Ya, lihat, nggak taunya motornya bocor alus. Bocor alus. Bengkel tempat tambal ban jauh bener. Ya, begitu kata orang tua saya, berhenti dulu, minggir dulu.
Emang apa bi? Kesianan banget orang tuh. Gitu. Akhirnya, bagus bawa pompa itu. Akhirnya kita pompain, Pak jangan didorong. Ini udah ada anginnya. Ke tambal ban sono, nggak usah didorong, capek bener rasanya, jauh bener tempat pompa. Gitu. Itu orang terima kasihnya luar biasa. Seneng, senyum yang tadinya mukanya pucat, tadinya gerah, tadinya romannya susah bener, senyum seketika. Masuk ke dalam mobil, alhamdulillah bisa bantuin orang. Seneng bisa bantuin orang, seneng bisa berbuat amal soleh, itu kesenangan yang hakiki. Kesenangan, kebahagiaan yang benar-benar bahagia. Karena belum tentu orang yang duitnya banyak, orang yang rumahnya gede, mobilnya banyak, dia seneng kan belum tentu. Tapi ketika kita bisa membantu orang lain, ketika kita bisa berbuat amal soleh, itu kesenangan yang sebenarnya. Bukan hanya itu, wa yuyassarahu lahu, dan kebahagiaan itu adalah ketika Allah memberikan taufik kepada hambanya untuk berbuat amal soleh dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat amal soleh tersebut. Amal soleh kan ada banyak. Kita hadir ke majelis ini, tadi sholat maghrib berjamaah, sekarang kita kumpul di sini sama-sama, kita ngaji sama-sama. Ini kan amal soleh juga. Berarti Allah memberikan taufiknya kepada kita. Kalau yang namanya hidayah, hampir dari kita semuanya udah ada hidayah dah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu merupakan satu hidayah dari Allah. Semuanya kita seJagakarsa, seCilandak, Jakarta Selatan, insya Allah hidayahnya udah pada dapat semuanya. Cuman masalahnya Allah kasih taufik apa enggak? Apa itu taufik? Taufik itu adalah kemampuan, keinginan untuk menjalankan hidayah yang Allah sudah berikan. Orang-orang udah banyak yang tahu yang namanya pengajian luar biasa pahalanya. Hadir ke majelis ilmu pahalanya luar biasa. Biar kata hadirnya sebentaran doang. Biar kata ikut pengajiannya rada capek, badan senderan, ngantuk, kepulusan, pahalanya luar biasa. Itu udah dapat hidayah tuh. Cuman taufiknya belum. Ya, belum dapat taufik. Akhirnya nggak jadi berangkat, kan begitu. Ada yang sudah mau berangkat, sakit, nggak jadi berangkat juga. Nah, kita yang hadir ke majelis ini malam hari ini merupakan orang yang bahagia semuanya. Ya. Kenapa bahagia? Karena Allah kasih taufik ke kita. Bukan hanya Allah kasih taufik, Allah permudah untuk berbuat amal soleh. Dari rumah kemari gampang banget jalannya. Ya, nggak semua orang begitu Allah kasih taufik, Allah mudahkan, enggak. Ada yang Allah uji dengan kesusahan-kesusahan dulu. Di jalanan nggak taunya udah mau berangkat ngaji. Kan mau berangkat ngajinya udah taufik tuh. Mau berangkat ngaji bawa motornya kena paku. Susah kan itu. Tapi kita dari rumah kemari berangkat enak-enak aja. Nggak Allah persulit. Nggak Allah kasih berupa ujian-ujian. Allah kasih taufik, Allah permudah. Udah bahagia. Maka ketika kita sudah Allah berikan taufik, berarti kan kita orang yang bahagia dalam menjalankan amal soleh, sholat ke, nolongin orang ke, ngaji ke, sodakoh ke, semua amal soleh harusnya kita ngerasa gembira. Maka kalau datang ke majelis, kita sholat, jangan manyun aja mukanya, senang begitu, happy kalau bahasa sekarang. Kenapa? Kita orang bahagia kok. Jadi jangan manyun gitu. Maka kalau mau berangkat ngaji, mau sholat, yang lagi marah sama istrinya, kesel sama istrinya, kesel sama anaknya, lupain dulu. Orang kita mau bahagia gitu. Maka kalau kita misal, ini waktu di salah satu tempat pengajian, ada yang nanya sama saya, Ustaz, kan tadi dikatakan orang yang dapat taufik, mau berbuat amal soleh kan orang yang bahagia. Tapi ada ibu-ibu gitu. Ada ibu-ibu, dia mau sholat, cuman sebelum sholat dia ngomel dulu. Akhirnya pas lagi sholat dicemerut aja sholatnya gitu. Itu bagaimana Ustaz gitu. Kayak begini Pak, saya bilang, memang ketika kita mau berbuat amal soleh, itu Allah sudah memberikan taufik ke kita. Maka seharusnya ketika mau sholat, mau berbuat amal soleh, itu yang rasa marah, rasa kesel, buang dulu, ilangin dulu, ademin dulu gitu. Maaf nih, orang sholat dalam keadaan marah, kesel, kira-kira bisa khusyuk nggak sholatnya? Jauh susah. Orang kita kagak marah aja sholat khusyuknya susah. Sholat itu kan kita harusnya ingat sepenuhnya dari awal sampai akhir, ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi seringkali kita sholat justru lupa sama Allah.
Sholat itu kan harusnya kita ingat sama Allah tuh. Dari awal sampai akhir ingat sama Allah. Zikrullah harusnya dari awal sampai akhir. Tapi seringkali yang ngaku aja dah diri masing-masing, termasuk saya. Seringkali ketika sholat justru kita lupa sama Allah. Orang ada yang sholat lupa sama rokaatnya. Ini bacanya apa ya? Gitu. Lupa. Kenapa? Saking kita sibuknya dengan dunia, mikirin dunia. Sholat mas sholat, badannya di sini, pikirannya di Blok M. Tadi ada sepatu murahan lah gitu harganya, begitu. Lagi sholat aja yang seharusnya kita ingat sama Allah, justru kita malah sering lupa sama Allah. Ini sebelum sholat makin ngomel dulu, gitu. Ketika sholat masih bawa kesal dalam hati kita, udah susah bener. Saya tanya, emang siapa Pak yang ngomel kayak gitu? Bini saya, Ustadz, begitu. Nah bininya, habis ngomelin pembantunya nggak taunya. Maka tenangin dulu, adem dulu, gitu. Orang kita mau sholat, mau berbuat amal soleh, kita termasuk orang bahagia. Masa ketika menjalankan sesuatu yang seharusnya bahagia, kita bawa dalam hati kita rasa kesel, seneng aja. Maka senyum aja, udah senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Jangan datang ke pengajian manyun aja dah. Datang ke pengajian cerita sama temen, saya habis kena masalah ini. Jangan, seneng aja kita kalau ngaji gitu. Insya Allah kalau begitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya ngajinya juga ada bekasnya nanti gitu. Ya kan banyak orang ketika ngaji lagi begini mah rasanya iman naik bener nih begini. Ya pas keluar ya udah lupa aja semuanya gitu. Ya. Jadi bawaannya senang kita. Wa unwanu syaqawati alla yuyassara lil amali shalihi wa yubtala bil amali su'i. Dan tanda daripada ketidakbahagiaan dan tanda daripada ketidakbahagiaan, kesukaran itu alla yuyassara lil amali as-salihi wa yubtala bil amali su'i. Ketika seorang hamba tidak diberikan kemudahan untuk berbuat amal soleh, ini bahagia dan kesukaran bukan dalam konteks Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan ya. Karena begini hadirin jamaah sekalian, kita sering dengar seorang hamba itu, seorang mukmin itu Allah uji dengan kesenangan, diuji dengan ketidaksenangan, kan gitu. Allah uji dengan kesenangan atau ketidaksenangan. Kesenangan atau ketidaksenangan, dua hal ini bisa menjadi nikmat tergantung kita memaknainya. Ya, tergantung kita memaknainya. Kalau orang yang beriman, orang yang hebat keimanannya, sudah sampai tahap keyakinan bukan hanya percaya kepada Allah, walaupun Allah uji dengan yang orang lain mungkin anggap itu sebuah ketidakenakan, dianggap itu nikmat. Dianggap itu nikmat. Saya nyoba-nyoba gitu, romannya masih susah. Ya kita romannya masih susah. Maka sekitar 2 minggu yang lalu saya sakit. Saya coba memaknai bagaimana sakit ini. Kalau kita lihat tadi, Allah menguji seseorang dengan yang enak sama yang kagak enak. Maka yang enak atau yang kagak enak ini menjadi nikmat atau musibah tergantung kita memaknainya. Mungkin orang lain melihat sakit itu sesuatu hal yang tidak enak, bisa jadi musibah. Tapi ayo kita coba memaknai sesuatu yang tidak enak itu jadi nikmat buat kita. Dengan cara apa? Pertama, husnuzon kepada Allah. Kedua, kita cari celah supaya bagian mana yang perlu kita syukurin. Gitu. Maka kemarin saya coba ya nyoba-nyoba jadi orang baik begitu. Begitu sakit, saya bilang ini bukannya musibah sakit, ini nikmat sakit yang Allah berikan kepada saya. Nikmat sakit, cari celahnya, kira-kira apa yang bisa saya syukurin dari sakit ini. Ternyata, oh iya ya. 3 pengajian akhirnya saya liburkan. 3 hari, 3 malam itu saya bisa kumpul sama anak istri saya. Biasanya kalau misalnya kagak sakit, dari pagi sampai sore saya ada di yayasan. Ntar udah jam 4:30 saya udah berangkat pengajian. Kadang pulang jam 9, kadang jam 10, jam 11. Anak saya udah pada tidur. Begitu kemarin sakit, kumpul bareng-bareng di tempat tidur tuh bareng-bareng, enak aja rasanya. Ini ternyata. Jadi bagaimana kita memaknai yang kagak enak sama yang enak, itu jadi nikmat buat kita. Maka jangan bawaannya susah aja dah begitu, jangan. Cari celahnya di mana saya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang diberikan satu kesulitan itu bukan berarti Allah nggak senang sama dia. Justru ketika dia lewat, dia bisa sabar, dia bisa melewati kesulitan yang Allah berikan, itu derajatnya luar biasa. Mungkin dulu pernah saya sampaikan dalam kitab Duratun Nasihin dikatakan, wala syakka annal ibadata ma'al awaiq
ada khulu fil ikhlas. Orang yang ketika dia beribadah dibarengi dengan kesulitan, kesukaran yang Allah berikan, tapi dia mampu ngelewatin itu, udah nggak diragukan lagi, wala syakka, kata mu'alif, nggak diragukan lagi, ini orang ikhlas. Orang habis gusuran nyumbang ke masjid, bagus, tapi emang kudunya begitu. Tapi ada orang habis kemalingan rumahnya, dia sedekah ke masjid, ini yang luar biasa. Badan kita sehat, kita hadir ke majelis, kita sholat jamaah di masjid, cakep. Tapi memang harusnya kayak begitu. Tapi ada orang udah sakit, jalan pakai kursi roda, pakai tongkat, masih dia paksain berangkat ke masjid. Ini yang luar biasa. Ada khulu fil ikhlas. Ikhlas sudah insya Allah. Kayak begitu. Maka di sini dikatakan wa unwanu syaqwa, dan tanda kesulitan yang Allah berikan kepada hambanya, Allah yuyassara lil amali, yaitu ketika seseorang hamba tidak diberikan kemudahan untuk berbuat amal soleh. Kayak tadi kita mau berangkat ke masjid, nggak taunya ban motor di tengah jalan bocor. Ya. Kalau yang pertama tadi as-sa'adah tuh, dapat kemudahan, kesenangan. Yang kedua, kita ngomongin, akhirnya apa? Akhirnya kita nggak lulus dengan ujian ketidakenakan tersebut. Jadi ada ujian berupa kebahagiaan, kesenangan, ada ujian berupa ketidaksenangan. Ujian berupa ketidaksenangan bisa jadi adalah seseorang dihadapkan dengan perbuatan jelek, dan itu nggak mustahil, kita semua pasti ngalamin itu. Ada orang udah disuruh ceramah kemana-mana, maaf banget dah. Ada orang disuruh ceramah kemana-mana. Biasanya kalau dia ceramah dikasih bisyarahnya misalnya 2 juta misalnya. 2 juta. Ada satu masjid, ada satu tempat, ngundang dia ngasihnya cuma 500.000. Ujian bukan tuh kira-kira? Ujian. Dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Pas dibuka, gope ini ya. Gitu, gope ini ya. Akhirnya dia kecewa. Besok diundang, gua ogah datang lagi ke situ. Ini saya nggak mau sebutin satu tempatnya. Ya. Ini mah di Cilandak sana. Ada pengurus masjid curhat ke saya, kemarin Ustadz, Masya Allah kita nggak nyangka banget, itu penceramah abis rapi acara, sorenya WA ke kita, dirinciin sama dia tuh, saya berangkat naik mobil bawa supir ini, dikasih amplop sekian, gitu. Dikasih amplop sekian, buat supir, buat ini, abis buat saya mana, amplop begitu. Masya Allah, Rabbi. Ada yang begitu, ada orang begitu, gitu. Ada yang begitu. Balik ke materi yang dulu tentang masalah keikhlasan dalam beribadah. Ikhlas itu tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Harapannya boleh dunia, harapannya. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala, harapannya boleh dunia. Kalau tujuan harus didapatkan. Tapi kalau yang namanya harapan, namanya berharap, gitu. Bisyarah dapat amplop, harapan, jangan jadi tujuan. Ikhlas itu ketika tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas. Kalau ikhlas, kalau dibilang saya ikhlas cuma ikhlasnya buat amplop, nah itu baru benar dah. Ikhlasnya buat amplop tuh benar buat dirinya. Tapi ikhlas yang benar adalah tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Harapannya boleh, masalah dunia boleh, nggak apa-apa. Ya, berangkat ke ke acara maulid, tujuannya dapat ridha Allah, ini Nabi Muhammad senang sama kita, nanti kita dapat syafaat, itu tujuannya. Punya harapan, ntar gue dapat berkat nih, boleh, nggak apa-apa, boleh. Cuman seandainya berkatnya habis kagak keduman, ya namanya harapan, ya biarin aja, nggak apa-apa. Yang penting Allah redha sama kita, udah. Jangan makin ngedumel. Panitia gimana sih? Gitu. Panitia kurang paham ini, gitu, jangan. Cuman yang jadi panitia juga kudu mahamin begitu, ya. Kudu paham, jangan ngundang orang 1000 nyiapin berkat cuma 200, begitu. Jangan juga. Ya. Ini semuanya lingkupnya akhlak. Kalau yang diundang punya akhlak, yang ngundang juga punya akhlak, enak semuanya. Maka Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak, supaya umat Islam akhlaknya sempurna. Karena ada orang yang akhlaknya kagak sempurna. Boleh jadi dia sopannya luar biasa, tapi kagak sabar, akhlaknya nggak sempurna. Sabar, sopan santun, bersyukur,
Itu semua bagian daripada akhlak. Ada orang sabarnya luar biasa, tapi dia kagak bersyukur kepada Allah, tapi dia kagak tawadu. Sabar, cuman kagak tawadu, nggak punya sifat tawadu, akhlaknya nggak sempurna. Nah, Rasulullah hadir ke muka bumi, Allah utus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Maka Rasulullah itu sebaik-baiknya akhlak, uswah hasanah buat kita semua. Maka jangan berbicara tentang akhlak, ya, jangan kita berbicara tentang akhlak kalau kita tidak memahami akhlak itu apa sih. Jangan kira akhlak itu cuma sopan santun doang. Akhlak lingkupnya luas hadirnya mas sekalian. Nah, ketika kita Allah uji dengan kenikmatan, bukan kenikmatan, Allah uji dengan yang enak, begitu bahasa saya. Allah uji dengan yang enak, kadang Allah uji dengan yang kagak enak. Yang enak dengan yang kagak enak ini bisa menjadi nikmat tergantung kita memaknainya sendiri. Tergantung kita memaknainya sendiri. Boleh jadi yang nikmat sekalipun itu merupakan sesuatu ujian yang akhirnya kita nggak lulus. Orang Allah kasih ujian dengan yang nikmat. Banyak orang sehat tapi nggak lulus ujian. Justru yang sakit lulus ujian. Ada orang yang sehat lulus ujian, pas dikasih sakit kagak lulus ujian. Ada orang udah lama banget susah, tau-taunya ketimpa rezeki nomplok, gusuran luar biasa. Waktu jadi orang susah, rajin banget ke masjidnya. Tuh Sa'labah tuh. Ya, Sa'labah luar biasa ibadahnya. Susah dia, lulus diuji itu dengan ketidakenakan. Sholatnya rajin, ke masjidnya rajin, berjamaahnya di belakang Rasulullah. Coba bayangkan. Begitu kalau orang kita gusuran, sama masjid cuma lewat doang, salam doang, Assalamualaikum gitu doang. Kagak, lagi begitu punya mobil, ada yang begitu. Gak enak lulus, pas lagi enak kagak lulus. Atau kebalikannya, ada yang pas lagi enak lulus, cakep banget pas lagi kaya, lagi banyak hartanya, ke masjid mulu, sedekah mulu, cakep. Tapi kan Allah kadang-kadang Allah uji. Saya uji nih, gitu. Dikasih kaya lulus, saya uji dengan nikmat yang kagak enak, apa? Dibikin bangkrut perusahaannya. Ketika dibikin bangkrut, dia ya Allah bagaimana sih? Makin ngomong gitu. Saya udah rajin banget ke masjid, saya udah sholatnya bukan main, sedekahnya luar biasa. Masa dibikin bangkrut gini usaha saya? Nggak lulus deh. Maka seseorang yang balik lagi kemarin, seseorang yang mukmin as-shadiq, kan ada mukmin as-shadiq, ada mukmin mukhalid ya pada pertemuan yang lalu. Mukmin as-shadiq yang dia mencapai derajat muttaqin, ketakwaan, ketika diuji dengan kenikmatan, keenakan lulus, diuji dengan ketidakenakan lulus. Kenapa? Karena dua-duanya dianggap sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tergantung kita dah. Ini saya begini juga nyampein kayak begini bukan berarti saya udah bisa jalanin, kagak. Kita jalanin sama-sama, kita berusaha sama-sama. Ini cuma nyampein yang ada di buku doang saya mah gitu. Susah nggak? Beratnya luar biasa beratnya. Kita sering dengar kalau ditimpa satu musibah, fa idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat musibah, ucapkan dengan lisan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sewajarnya, sepatutnya. Tapi yang hebat ketika ditimpa musibah dia mengatakan alhamdulillah. Ya Allah, Bang Haji sakitnya di rumah sakit begini. Alhamdulillah, saya masih hidup. Nah, tuh. Alhamdulillah Allah masih ngasih kesempatan buat sholat. Saya bisa sholat walaupun sakit. Alhamdulillah. Ada seorang, tapi kita jangan salah sangka dulu. Karena ada orang salah sangka. Yang hebat itu ketika ditimpa musibah, dia mengucapkan alhamdulillah. Ada anak, babanya mati. Bukan innalillah, malah alhamdulillah bapaknya mati gitu. Warisan dapat. Nah, itu bukan yang lulus, itu bukan. Ya. Maksudnya apa? Alhamdulillah ketika ditimpa musibah, dia nggak putus asa karena musibah itu. Nggak putus asa, malah menjadikan dia tetap semangat untuk menjalankan ibadah-ibadah. Baik, ya. Gimana tuh? Mau baik ada yang emosi kitanya emosi, niatnya mau baik cuman emosi begitu. Iya. Iya, akhirnya kagak jadi dah mau buat baik gitu. Iya, baik. Kalau bahasa saya, ada marah, ada kesel. Ya, ada marah, ada kesel. Kalau kesel wajar. Ya. Hati
Tapi kalau marah ketika sudah diungkapkan gitu, marah tuh. Iya. Kalau kesel doang itu belum diungkapkan. Kesel. Kesel tuh diungkapkan. Dua-duanya berasal dari nafsu. Dua-duanya berasal dari nafsu. Ya. Orang yang ngikutin nafsunya, ya. Orang siapa? Orang yang ngikutin nafsunya, ya. Nanti dia bakal rugi. Gitu. Awal ada satu peribahasa begini, mahfuzat dulu waktu pesantren. Awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Orang kalau marah, awalnya itu adalah jununun, kayak orang gila. Ini kalau orang marah tuh, kayak orang gila gitu. Maksudnya apa? Bisa jadi hilang akalnya kalau udah marah gitu. Wa akhiruhu nadamun, tapi ujung-ujungnya bakal nyesel. Kayak kita marah sama anak kita aja dah, gitu ya. Kita marah sama bini aja dah, marah sama bini ini ya karena saya ngalamin ya, karena saya ngalamin. Itu ketika kita sudah duit mingguan udah kita kasih gitu ya. Bulanan kita kasih. Dia mau beli apa-apa masih minta juga ke kita. Kita pulang dari mana-mana, dia kagak masak. Ada dalam hati pengen nyenengin bini gitu. Cuman begitu kesel begitu tuh tadi. Kesel, duit udah gue kasih, masak kagak gitu. Akhirnya kita cuekin itu bini gitu. Marah. Bentuk keselnya diungkapkan dengan marah apa? Kita diemin. Kadang kita bentak. Akhirnya maaf, malam begitu kita mau tidur ada rasa kepengen, bini tengkurap aja dah gitu. Awalul ghadabi junun wa akhirun nadamun. Awal kali orang marah itu kayak orang gila gitu. Padahal yang nanti rugi dia juga gitu. Wa akhirun nadamun. Ujung-ujungnya nanti nyesel. Kita marah sama anak kita sampai lampiasin, kita pukul, kita ini akhirnya sakit, berobat ke dokter, ujungnya kita juga yang ngobatin, yang keluar duit gitu. Jadi kalau misalnya kita kesel, Rasulullah SAW ketika kita muncul rasa kesel begitu, ambil air wudhu ya, ambil air wudhu. Kalau kita marahnya lagi diri, duduk ya. Masih kesel juga nih, ambil air wudhu. Masih kesel juga ya, masih ada kesel juga ya. Zikir sama Allah, astagfirullah. Susah nggak? Berat nggak? Berat. Orang lawan nafsu berat. Jadi sebisa mungkin kita lawan kesel, rasa marah kita lawan. Ada orang nyerempet, emang kesel itu karena nafsu biasanya ada gengsi gitu. Ada gengsi. Itu saya mau tolongin malah begitu. Maaf nih, saya punya saudara. Sedikit lagi hadirnya. Saya punya saudara. Saya setiap malam Kamis kayak malam ini nih, ya. Malam ini habis rapi pengajian saya langsung berangkat ke Cianjur. Ya, karena saya pengen berobat ke sana. Sekalian nengokin orang tua saya. Cuman saya dalam hati begini, kalau saya sendiri doang berangkat, sayang saya ajak aja siapa kayak yang mau berobat bareng, tinggal duduk doang udah enak gitu. Masalah bensin apa nyupir nggak usah mikirin, saya yang bawa mobilnya. Yang penting duduk aja mau berobat, yang penting mau sembuh kayak gitu. Ada saudara saya alhamdulillah mau ngikut. Udah begitu mau ngikut, satu ketika kagak mau nyupir. Begitu, dalam hati saya, gua kasih tumpangan nyupir kagak mau gitu. Gengsi tuh, nafsu. Kalau mau berbuat baik, udah berbuat baik aja, nggak usah pakai kayak begitu. Akhirnya saya baru, ya Allah, iya ya, hilang pahala saya kalau kayak begitu. Kecuali dia nawarin, udah gue nyupirin sini, kasih dah, alhamdulillah. Jangan kita bilang, kan udah gue ajak lo, nyupir makannya, begitu. Jangan digituin, jangan. Udah nyupir, makan gue kasih, jangan kayak gitu, jangan. Kalau mau berbuat baik, udah berbuat baik, nggak usah pakai hitung-hitungan. Gengsi ya. Kadang gengsi itu ntar munculnya amarah, ngerasa tidak dihargai, itu gengsi. Itu yang kita kudu buang hadirin jamaah sekalian. Udah biarin aja. Orang bawa mobil pahala mau dikasih full, malah kita mau bagi-bagi. Udah dapetin full aja. Kalau dia nawarin, udah saya yang bawa, pahala kita nyupirin dapat kita ya. Walaupun kita kagak nyupir, emang kenapa? Orang dia yang minta, kita udah niat mau nyupirin gitu ya. Gitu ya, Jadi kita lawan sendiri nafsu. Itu nafsu. Susah ngelawan perasaan, susah. Ngelawan nafsu susah. Ya, ada lagi hati jamaah sekalian, mungkin ada pertanyaan silakan. Iya. Iya. Yang ngucapin kitanya yang kena musibah begitu. Bukan ada orang lagi kena musibah, alhamdulillah ya kena musibah begitu, bukan. Ya, jadi kalau kita terkena musibah bukan diucapkan lisan, tapi seolah-olah kita alhamdulillah, kan alhamdulillah ungkapan syukur kita, ungkapan nerimanya kita, begitu Allah kasih begitu Allah kasih, mulut mah tetap innalillahi wa inna ilaihi, tapi hati kita alhamdulillah ya Allah, Allah berarti masih mikirin kita begitu ya. Bukan ada saudara kita, tetangga kita, lakinya mati, kita ibu alhamdulillah lakinya mati begitu, bukan, udah marah dia sama kita gitu.
Jangan kita gitu ya. Iya. Ya. Nah, hadirin jamaah sekalian, sudah masuk waktu Isya. Ya, semoga apa yang kita baca malam hari ini ada manfaatnya buat diri kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Allahumma qad istawda'naka bima 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina 'anhu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu mau berangkat ke masjid, bannya bocor. Berarti dia golongan yang syakowah tuh. Allah uji dengan ketidakenakan. Tapi kalau lulus, wah, ban bocor ini. Bismillahirrahmanirrahim. Udah jalan aja, nggak apa-apa, telat-telat deh. Nyampe juga ke masjid, ini yang luar biasa. Kagak putus asa, bocor. Emang Allah takdirin kali nggak usah ke masjid. Udah pulang lagi ya. Nyerah ya, nyerah. Wa yubtala bil amali su'i, bukan hanya itu. Orang yang Allah uji dengan kesulitan itu adalah fayubtala bil amali, dia Allah coba dengan al amal as-su, dihadapkan dengan perbuatan yang jelek. Sengaja Allah kasih kesempatan untuk berbuat maksiat. Jadi begitu, bukan berarti orang yang Allah uji dengan maksiat itu Allah benci dengan dirinya, enggak. Justru Allah sayang. Contohnya begini, kita udah lama berhenti dari mabok misalnya. Dulu masih muda, masih remaja, mabok-mabokan mulu. Kita tobat dah tuh, ya Allah udah nggak mau lagi dah. Tahu temen datang bawain 1 krat, gitu. Gratis nih, ayo minum dah. Ya udah lama kan kagak sama-sama. Itu kan, itu Allah lagi uji dari orang tersebut tuh, melalui orang tersebut, melalui teman kita. Nah, orang yang begitu tuh, orang yang Allah uji dengan kesulitan berupa apa? Berupa yang namanya al-amal as-su. Kita mau nggak jalanin itu? Atau mau nggak meninggalkan maksiat tersebut? Jadi kalau misalnya ada perbuatan, maaf, yang gampang contohnya, logika yang gampang, handphone aja dah, handphone kita. Kita lihat handphone, begitu ngelihat handphone, ternyata ada sesuatu di situ di grup WA lagi pada ghibahin orang gitu, ngomongin seseorang. Kita udah ngeliat nih, ya Allah, itu kan perbuatan yang jelek gitu. Ya, perbuatan yang tidak mengenakan, maksiat. Kita mau nimbrung apa kagak tuh? Itu Allah lagi nguji kita dengan ketidakenakan. Akhirnya kita baca juga, wah udah kagak sabar ini.